Dari SD sampai SMP paling sekarang wajib wajar digas bawah 13 tahun. Sesuai dengan menteri yang baru, maka mencanangkan kurikulum depreni di manipul learning, mini learning, dan peer learning yang akan dilaksanakan utuh pada tahun 2025 ini. Walaupun konsep-konsepnya lagi digodok, kita masih menunggu bagaimana tugas dan fungsi pendampingan penilik di lapangan. Karena link untuk penilaian kinerja para kepala sekolah sampai saat ini penilik belum diberi, gitu kan. Maka dengan itu ada beberapa isu yang berkembang terkait dengan Permenpan nomor 21 tahun 2024 bahwa perubahan indikator terkait dengan peralihan penilik menjadi pendamping satuan. Keunggulannya sangat menyenangkan. Ada 3 konsep di situ yang bisa mendukung peluang bagi kita, bagi penilik. Pertama, penilik walaupun tidak naik pangkat tetap 60 tahun. Satu. Kecuali kalau naik jenjang itu tetap ada jika karena jenjang itu naik pangkat ya, naik jenjang, naik jabatan. Kemudian yang kedua ada peluang sertifikasi 1 kali gaji, gitu kan. Kalau ibu bapak gaji dari penilik media sekarang 5 juta, maka jadi 10 juta. Kemudian yang kedua terkait dengan TKD. TKD itu tidak dihubungkan dengan kebijakan pemerintah, karena TKD sifatnya adalah dedikasi atau kepedulian pemerintah daerah kepada pegawai yang ada di daerah tertentu. Untuk menguatkan terkait dengan TKD maka harus dibuat kebijakan publik. Kebijakan publik dibuatnya oleh siapa? Berdasarkan data yang di lapangan terkait dengan pelayanan yang dilaksanakan oleh penilik di lapangan, maka dibuatkan sebuah naskah akademik. Kemudian dibicarakan dengan DPR Kabupaten Garut, Bupati, dan Dewan Pembina kita, apalagi didampingi dengan ngurus organisasi yaitu HIPMI. Maka dengan demikian IP jangan sampai hilang, harus tetap kokoh, teguh, dan diperlukan orang-orang yang benar-benar dedikasi dan kepeduliannya kepada organisasi, tidak untuk makan sendiri di organisasi, tapi diperlukan di organisasi ini adalah, kalau kata orang Sunda itu harus mengumpul 2. 1 harus mempunyai gudang tubuh kena janji, kedua harus mempunyai mau, artinya mengikut harimau, tapi bukan mengikut harimau bentuknya binatang. Artinya harimau itu manusia unggul. Jiwa organisasi porosanya itu 1, nulungkan butuh, nalahkan kita, nyaangan kang kuaikeun, nungkun kang lowok, kang lolong, siri asa, siri asi, siri asuh, siri buangian. Ciri khas penilik Provinsi Jawa Barat, walaupun berbicaranya bergebu-gebu, main sepre dan sebagainya, tapi hatinya minta raha-raha, lembut. Porosanya masih tetap kuat dan utuh, tidak akan tergoyahkannya. Salah satunya kemarin dengan ekspresi Permenpan 21 kelihatannya sangat kurang menguntungkan penilik, maka di Jabar bergerak, tidak ada saresean. Apabila saresean tidak tembus, maka sudah mempersiapkan 20 bus untuk memenuhi Senayan.
dan didukung oleh Surabaya siap 8 bis, kemudian Jogja 6 bis, Jawa Tengah 5 bis, kemudian Banten siap 7 bis, dan DKI menyambut ya di sana ada 10 panitia. Namun ketika itu Pak Ajang telepon, Pak Dede punten Kulawara Dirtas Harupatur, tunggu mediasi IP pusat dengan 3 dan Menpan, Mendikbud dan BAKN. Karena kalau kita langsung bergerak tanpa tujuan. Kenapa demikian? Karena Menpan belum ada keturunannya, baru saja jendolannya. Sementara di Menpan itu harus ada tugas dan fungsi penilik dan pamong. Salah satunya seperti itu. Maka sampai saat ini kita tunggu Permenpan 21 itu digulirkan selama 2 tahun dan tidak akan merubah segala sesuatu yang sudah dilaksanakan dalam Permen. Walaupun Permenpan nomor 14 tahun 2010 dan Permenpan nomor 15 tahun 2010 dicabut, tapi pelaksanaan Permenpan nomor 21 akan dilaksanakan 2 tahun kemudian. IP pusat sudah ada gerakan. Pertama, 1 angka kredit kan belum tentu dari penilik pindah dari guru. Seperti apa bentuknya kan? Angka kreditnya tidak tahu, termasuk SKP-nya. Karena kan yang namanya angka kredit atau kursi penilik itu harus ngeling kepada SKP. SKP yang ditandatangani oleh pembina setiap tahun. Yang kedua, angka kredit modelnya seperti apa? Karena saat ini penilik terus terang bukan penilik saja, hampir semua guru juga merasa dirugikan terkait dengan melaksanakan kenaikan pangkat 4 tahun. Salah satunya masih budget gemilo lah istilahnya, belum tuntas, terutama yang naik jenjang ya. Dulu naik jenjang uji form 1 kali lulus, sekarang sudah ada yang 3 kali tidak lulus. Apa ada? Dengan hal tersebut kembali diangkat di permukaan di Komisi 9 karena DPR itu kan sudah dilantik. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, penilik dari penilik pertama, muda, madya, disertifikasi 1 tahun harus lulus semua. Tidak boleh ada yang tidak lulus. Kedua, yang latar belakang pendidikannya bukan keguruan, maka diinkludkan ketika PLPG lulus, maka nah, sampai saat ini Bu Epi selaku pembina penilik di Mendikbud, kepanjangan tangan dari direktorat, merasa kewalahan dan itu akan diusulkan. Pengusulannya itu tidak serta-merta begitu saja, tapi harus ada kolaborasi antara Mendikbud, Menpan, dan BAKN. Pertama, Menpan yang membuat aturan, Kemendikbud yang memberi pekerjaan, BAKN yang menggaji dengan keuangan, kan? Dan kesepakatan ini tetap harus disertai dengan Mendagri, karena Mendagri yang punya daerah penempatan penilik itu sesuai kebutuhan di daerah. Makanya berhubungannya tetap dengan Bapak Bupati, Bapak Wali Kota, dan Gubernur. Salah satunya sampai saat ini belum ada jawaban dan belum ada gerakan dikarenakan Ibu atau Bapak Wali Kota, Bapak Bupati, Gubernur sampai saat ini belum dilantik. Maka kita tiarap saja dan tidak merusak tatanan kependidikan. Kita bekerja seperti biasa dan menindikator penilik masih tetap
Pelaksana Kerja itu baru ngambil dari kompetensi penilik. Permenpan RP 88 dituangkan menjadi 10 garapan fungsi penilik untuk menjaga kekosongan pekerjaan penilik saja. Itu sebagai isu yang sudah berjalan sampai saat ini, belum ada yang baru dan sudah disampaikan kepada seluruh Kabupaten Kota, kemudian Pak Menteri khususnya Direktorat Jenderal sudah memberikan surat edaran kepada Kabupaten Kota, terutama ke BKD, bahwa dari mulai tugas fungsi, kemudian TPP yang sudah diterima jangan dulu ditutup dan jangan dulu dirubah, menunggu mendekatur selama 2 tahun. Jadi proses pelaksanaan Permenpan nomor 21 itu masih menunggu. Ridho. Itu saja Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Yang penilik masih apa? Penilik. Masih tanah panggil. Jadi begini, penilik Jaya, ya, IP Sejahtera atau penilik IP Sejahtera, penilik Jaya. Dibalikan oleh kita itu. Jadi IP Jaya, penilik Sejahtera. Kan sudah kalau sertifikasi itu merata seluruh Indonesia sama, tidak akan berbeda-beda. Tapi kalau TPP hanya pemerintah daerah yang kaya saja yang memberi. Jadi IP Jaya, penilik Sejahtera. Penilik Jaya, IP Jaya, penilik Sejahtera, penilik Jaya, IP Jaya. Terima kasih. Baik, untuk mempersingkat waktu sambil menunggu tadi yang terhormat Bapak Dewan sudah memberikan arahan dan pencerahan. Jangan lupa karena kita masih di ruang lingkup ASN, maka harus selalu taat dan patuh pada pimpinan, yaitu kepada Bapak Kepala Dinas. Kemudian visi dan misi masih tetap melaksanakan wali kota, ya, Ibu Bupati. Kemudian untuk kebijakan, ingin motor, ingin kesejahteraan itu tetap masih ada di ranah Bapak Dewan yang terhormat. Maka kita hargai dan minta pendapatnya untuk beliau. Karena nanti pengurus baru mungkin akan merapat. Merapatnya tidak 1 kali, 2 kali. Sebelum dikabulkan segala cita-citanya terus berjuang. Dan pakai menggunakan buah tangan, naskah akademik secara santun, tidak usah demo, kan? Kalau yang demo sudah tidak usung lagi sekarang. Itu saja, baik untuk mempersingkat waktu, karena saya sebagai tugas dan pokok adalah melaksanakan sidang Komisi 3 dan Komisi 4. Sebelum melanjutkan, minta kesempatan bukan dulu mau berapa jam. Pandangan umum sudah dilaksanakan, tidak usah dobrak lagi. Sekarang akan dikatakan dulu oleh Pak Sekjen terkait dengan aturan yang akan dilaksanakan, apakah ini perlu
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan musda, insyaallah. Semoga kegiatan hari ini membawa keberkahan bagi kita semua. Amin, amin. Masuk pada sidang pleno 3 pemilihan pengurus baru. Ada 6 agenda yang akan kita sama-sama laksanakan. Yang pertama, pengumuman jumlah DPT dan penetapan calon. Yang kedua, pelaksanaan pemilihan dan penghitungan suara. Kemudian penetapan ketua dengan penetapan tim Polmartu, penetapan susunan pengurus, pelantikan pengurus, dan serah terima jabatan. Alhamdulillah, kita akan masuk ke acara yang pertama, yaitu pengumuman jumlah DPT dan penetapan calon. Berdasarkan daftar hadir dari panitia, semua jumlah anggota IP Kabupaten Garut sebanyak 94 orang, dan yang tidak hadir sebanyak 10 orang. Jadi yang hadir hari ini sebanyak 84 orang. Ini yang berhak memberikan suara pada saat pemilihan ketua. Apa semuanya disetujui? Hadir semua? Ya, berarti semua dapat upah ya? Tidak semua. Kemudian calon, apa calonnya sudah ada? Calon? Ada nama daftar calonnya? Daftar. Kita akan panggil satu persatu. Ya. Nama calon. Ya, sebentar ya. Calonnya sudah penjaringan, panitia sudah menjalin calon-calon ketua, ya. Ya, tentu Bapak dan Ibu sudah memilih calon terbaiknya, dan nanti kita beri kesempatan untuk menyampaikan visi misinya. Kita sepakati penyampaian visi misinya. Kira-kira perlu waktu berapa teman-teman? Sudah diiklankan di grup, visi dan visinya udah oke. Sudah oke? Nggak usah dibacakan. Oke, nanti hanya perlu penetapan saja ya. Alhamdulillah, di sini ada ditetapkan 3 calon ketua IP Kabupaten Garut tahun 2025 sampai 2030 sesuai dengan apa namanya, kita panggil satu persatu ya, yang disebutkan namanya dipersilakan ke depan, dan ketua juga berhak memberikan suaranya ya. Jadi yang pertama kita panggilkan untuk ke depan Bapak Endang Sugandi SIP. Saya kalau depan ini Pak, saya beri beras. Itu nomor 1 ya, nomor 1 Pak Endang Sugandi SIP. Nomor 2
Bapak Anwardin. Ini nomor urut 2. Ya. Dan nomor urut 3 yaitu Bapak Yahya Apabila. Jadi ingat-ingat ya, nomor urutnya sekali lagi 1 Pangdam Sejadi, 2 Bapak Anwar bin SPD Mesri, dan nomor urut 3 Yahya Afandi. Sudah jelas ya? Ya. Kalau sudah jelas, karena tadi misi-misinya sudah ada di grup katanya, ya tidak perlu kampanye lagi ya. Tapi sudah tahu nomor urutnya. Baik, hadirin yang berbahagia, kalau begitu, karena kalau sudah dikenal semuanya, di situ sudah diketahui. Sekarang kita masuk ke agenda yang kedua, yaitu pelaksanaan pemilihan dan penghitungan suara. Nah, sekarang Bapak calon-calon ketua dipersilakan kembali di depan, saja di depan. Saya dengan nomor ya. Ketua panitia sudah membantu pemilihan. Kita akan hitung dulu kamu suaranya ya. Bapak dan Ibu disepakati sekarang ada Bapak yang baru hadir 1 orang, berarti suaranya jadi 85. Hidup nomor 4 hidup. Alah. Hidup gubuk balong.
Hidup nomor 4 hidup. Bapak yang mau hadir, boleh ke depan, ke sumber suara, boleh inisiasi, Pak.